Don't forget to subscribe, like and comment below. Today, Topic Joss presents Ade Sara adalah salah satu kasus pembunuhan yang sempat menarik perhatian di Indonesia. Kasus ini dimulai dari ditemukannya jasad seorang wanita di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, kilometer 49 akses Bintara Bekasi, Jawa Barat pada 5 Maret 2014. Jasad tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Ade Sara Angelin Suroto yang telah hilang sejak 3 Maret 2014. Belakangan diketahui bahwa Ade Sara dibunuh oleh kedua temannya bernama Ahmad Imam Al-Hafid dan Asifa Ramadhani. Ade Sara Angelin Suroto merupakan anak tunggal dari Suroto dan Elizabeth Diana. Ade Sara adalah alumni dari SMA Negeri 36 Jakarta. Setelah lulus, Ade Sara melanjutkan kuliah di Universitas Bunda Mulia jurusan psikologi serta mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta. Saat SMA, Ade Sara bertemu dan berpacaran dengan Hafid. Setelah setahun lebih, Ade Sara mengakhiri hubungan tersebut. Setelah itu, Ade Sara berpacaran dengan orang lain, sementara Hafid berpacaran dengan Asifa yang juga merupakan alumni SMA 36. Walaupun sudah berpacaran lagi, kerap menghubungi Ade Sara untuk mengajak balikan. Ade Sara pun tidak menanggapi dan sempat mengeluhkan sifat Hafid yang kerap memaki dengan kata-kata kasar di Twitter. Kondisi inilah memicu kecemburuan Asifa. Pada Senin 3 Maret 2014, Ade Sara berpamitan dengan orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Pada 3 Maret pukul 21.00, Ade Sara berniat untuk pergi mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut. Saat sedang menunggu kereta di stasiun Gondangdia, Menteng, Asifa menghampiri Ade Sara dan mengajaknya masuk ke mobil Kia Visto milik Hafid. Ade Sara sempat mengabari teman lesnya. Di dalam mobil, Hafid dan Asifa sempat berpura-pura bertengkar hingga menangis untuk meyakinkan Ade Sara. Kemudian, keduanya ini menyiksa Ade Sara mulai dari dijambak, dipukul, dicekek, ditelanjangi dan disetrum hingga pingsan. Ade Sara sempat melawan, namun kalah tenaga. Dalam keadaan pingsan, Asifa menyumpal mulut Ade Sara dengan kertas koran. Potongan kertas koran menyumbat tenggorokannya hingga ia tewas akibat kehabisan nafas. Selama penyiksaan dan proses membuang jasad, mereka berputar-putar di daerah Gondangdia, Menteng, Cempaka Putih, Cawang Taman Mini, dan kembali lagi ke Rawangmangun. Mobil tersebut sempat mogok beberapa kali. Jam 00.30 4 Maret 2014, mobil pertama kali mogok di depan apartemen ITC Kemayoran. Hafid meminta tolong kepada supir taksi untuk mengisi ulang aki mobilnya. Tapi baru 200 meter, mobil tersebut mogok lagi. Hafid meminta tolong orang lain untuk mengisi ulang lagi mobilnya. Namun mogok lagi setelah berjalan sebentar. Hafid kemudian menelpon temannya untuk membawakan aki mobil. Teman Hafid itu melihat dan menanyakan jasad Ade Sara. Hafid menjawab bahwa itu adalah jasad yang dikira candaan oleh temannya. Pada pukul 11.00 WIB, mobil tersebut hidup lagi. Dan pada pukul 17.30, mereka menemukan bengkel di daerah Salemba. Jasad Ade Sara masih berada di jok belakang mobil ditutupi dengan pasima. Kemudian keduanya kembali berputar mencari lokasi untuk membuang jasad Ade Sara. Pada pukul 04.00, Hafid dan Sifa membuang jasad Ade Sara di ruas JORR akses Bintara kilometer 49 Bekasi. Jasad Ade Sara diketemukan oleh petugas derek jalan tol bernama Didin Hermansyah pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Jasad Ade Sara berhasil diidentifikasi melalui gelang Java Jazz Festival, sidik jari, dan IKTP yang ditemukan di dekat TKP. Berdasarkan hasil otopsi, Ade Sara tewas karena kehabisan napas akibat potongan kertas koran. Sejumlah luka lebam ditemukan di beberapa bagian tubuhnya. Jasad Ade Sara dimakamkan pada 7 Maret 2014. Selama pemberitaan meninggalnya Ade Sara, Hafid dan Sifa berpura-pura kaget dan menyampaikan bela sungkawa melalui media sosial.
yang kini telah dihapus. Hafid diamankan saat sedang melayat Adesara di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara Ashifa ditahan saat sedang mengikuti kegiatan belajar di Kalbis Institute. Motif Hafid menghabisi Adesara adalah karena kesal dengan Adesara yang tidak mau diajak berkomunikasi setelah mereka putus. Sementara itu motif Ashifa adalah takut bila Hafid kembali dengan Adesara. Keduanya akhirnya putus selama masa persidangan. Hafid dan Ashifa dikenakan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana. Dalam sidang yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2014, keduanya pun divonis kurungan penjara 20 tahun. Pada 9 Juli 2015, vonis dinaikkan menjadi penjara seumur hidup setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa. Vonis ini membuat kedua pelaku menjadi salah satu tersangka termuda dengan vonis pidana seumur hidup. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video berikutnya. Ciao.